Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama karduk.com. Pada video kali ini kami akan menyampaikan kabar penting yang datang dari BKN untuk para tenaga honorer, khususnya bagi para tenaga honorer yang dinyatakan lulus pada seleksi P3K tahun anggaran 2024 tahap 1, yaitu H-3 atau H-2 sejak video ini diupload. Nasib honorer yang dinyatakan lulus seleksi P3K tahun anggaran 2024 tahap 1 ditentukan. BKN tegas cabut status kelulusan jika tidak patuhi ketentuan ini. Untuk mengetahui lebih detailnya silahkan simak video ini sampai selesai. Tapi sebelum kami lanjutkan, bagi rekan-rekan yang baru menemukan channel ini, tekan like dan subscribe-nya, dan juga tekan lonceng notifikasinya supaya nanti bisa mengetahui informasi terbaru terkait dengan seleksi P3K dan pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN tahun 2024-2025. Sekarang mari kita simak dan cermati pernyataan dari BKN berikut ini supaya nanti tidak gagal paham. Badan Kepegawaian Negara resmi mengumumkan hasil kelulusan P3K tahap 1 tahun anggaran 2024. Sebanyak 600.000 formasi siap diisi oleh honorer yang lulus seleksi P3K tahap 1. Nantinya, peserta yang lulus seleksi P3K tahap 1 tahun anggaran 2024 akan diangkat menjadi tenaga ASN penuh waktu jika telah sesuai dengan ketentuan. Sebagai informasi, seleksi P3K tahap 1 telah diikuti oleh 1.345.346 honorer yang terdata di database BKN. Sebanyak 1.299.996 pelamar yang berhasil lanjut ke seleksi kompetensi P3K tahap 1. Diketahui seleksi P3K tahap 1 diperuntukkan bagi beberapa kategori honorer sebagai berikut. 1. Honorer kategori prioritas atau P1 meliputi tenaga guru honorer atau THK2 yang sudah mengikuti seleksi P3K tahun 2021 dan lulusan di 4 bidang pendidik tahun 2023. Kemudian yang kedua, yaitu XTHK2 atau honorer K2. Yang ketiga, honorer atau tenaga non-ASN yang terdaftar di pangkalan data BKN dan yang melamar instansi tempat bekerja. Jika tenaga honorer dinyatakan lulus seleksi P3K tahap 1, maka baru bisa diangkat tenaga ASN penuh waktu, maka wajib mengisi daftar riwayat hidup atau DRH. Jika tidak mengisi DRH hingga batas akhir pengisian, maka status kelulusan honorer bisa dicabut dan tidak bisa diangkat menjadi P3K penuh waktu.
Pengisian DRH melalui laman resmi SSCASN di https://sscasn.bkn.go.id hingga tanggal 31 Januari 2025. Berikut cara pengisian DRH bagi honorer yang dinyatakan lulus seleksi P3K tahap 1, yaitu 1. Buka laman resmi, yaitu https://sscasn.bkn.go.id. Yang kedua, lakukan login dengan memasukkan NIK dan password. 3. Jika login berhasil, maka akan muncul notifikasi di halaman awal yang berisikan pengumuman kelulusan P3K tahap 1 tahun anggaran 2024. 4. Setelah itu akan muncul pop-up tulisan, apakah Anda ingin melanjutkan pengisian daftar riwayat hidup dan pemberkasan SSCASN, maka pilih ya. Kemudian yang kelima, lakukan pengisian kolom DRH nomor induk yang sudah tersedia. Kemudian yang keenam, pastikan pengisian DRH harus dengan data yang benar dan valid. Yang ketujuh, unggah berkas kelengkapan DRH sesuai ketentuan meliputi pas foto terbaru dengan latar belakang merah, surat pernyataan 5 poin sesuai dengan ketentuan masing-masing instansi yang dilamar, kemudian SKCK yang berlaku, berkas scan DRH yang telah ditandatangani di atas meterai, kemudian scan surat pengalaman kerja, scan surat sehat dari unit kesehatan pemerintah, scan ijazah, scan bebas narkoba dan obat berbahaya dari instansi kesehatan pemerintah, scan transkrip nilai, dan scan surat lamaran kerja. Kemudian yang kedelapan, cek semua dokumen atau berkas yang diunggah dan pastikan sudah sesuai dengan ketentuan yang dipersyaratkan. Dan yang kesembilan yaitu jika sudah valid dan benar maka submit DRH sesuai prosedur. Nah, itulah tadi informasi yang dapat kami sampaikan. Informasi penting yang datang dari BKN untuk para tenaga honorer yang dinyatakan lulus pada seleksi P3K tahap 1, yaitu H-2. Dari video ini diupload, nasib honorer lulus seleksi P3K tahap 1 ditentukan. BKN tegas cabut status kelulusan jika tidak patuhi ketentuan ini. Semoga informasi ini dapat bermanfaat bagi rekan-rekan tenaga honorer semuanya. Di akhir video, kami mengucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.